Hapuskan kesedihan yang engkau rasakan, tabah menghadapi segala cobaan. Tuhan selalu menyertai dan mengiringi langkahmu, wahai teman. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sobat Wina TV, dimanapun Anda berada, lain dari biasanya, beda dari biasanya. Kalau biasanya konten Wina TV itu ada kajian ilmiah atau kajian keagamaan. Nah, sekarang kita akan ngobrol ringan mengenai sesuatu yang beda. Nah, kita akan membahas mengenai buku kumpulan cerpen, ya, karya sastra. Buku kumpulan cerpen nama judulnya adalah Selimut Iman. Yang mana yang menariknya adalah karya ini ditulis oleh dosen kita, dosen di FEB UIN Antasari, Bapak Muhammad Komarudin. Ya, kita sapa dulu nih Pak Komarudin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, alhamdulillah. Gimana apa aktivitas hari ini nih? Aktivitas seperti biasa karena kita jadi dosen ya, ngajar. Kalau memang lagi nggak ngajar, kita melakukan administrasi dan lain sebagainya. Seperti itu Pak Yulian. Ya, katanya hari ini lagi rame-ramenya ujian proposal nih. Betul. Ya, kita ngejar supaya mahasiswa ini bisa tepat waktu, karena kan syarat untuk KKN itu kan salah satunya adalah seminar proposal. Jadi mau nggak mau di prodi kita sibuk di seminar proposal ini. Ini by the way, ini teman-teman Wina Crew, Wina TV udah pada ujian proposal belum? Ada yang sudah, yang belum kayaknya ini. Oh ya, yang segera ya. Harus kalau segera belum. ya. Oke, langsung maaf tadi agak ngelantur sedikit keluar dari tema. Ya, kita membahas mengenai ini ya, ini buku kumpulan cerpen cerita pendek Selimut Iman, karena Pak Komarudin biasanya beliau mengampu mata kuliah pengantar ekonomi Islam, terus kewirausahaan lah. Ya, salah satunya studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis ya, saya ngajar. Dan lain-lain, metode penelitian. Nah, itu beliau. Nah, sekarang beliau menulis kumpulan cerpen. Nah, bisa diceritain ini apa kisahnya nih Pak? Ini isinya apa nih? Saya udah baca sih, cuman biar Bapak nyeritain sendiri. Ya, jadi kalau nanti kawan-kawan membaca ya di kata pengantar ini, memang saya ada menyampaikan gitu bagaimana kemudian buku ini bisa tercipta gitu ya, bahwa ini bukan buku yang saya ciptakan dalam beberapa bulan gitu atau dalam satu tahun terakhir, tidak gitu. Karena memang kumpulan cerpen, jadi cerpen-cerpen yang sudah saya buat mungkin dari tahun 2005 gitu ya. 2005 berarti usia Pian itu kapan tuh? Masih Itu ABG? Sekitar 16-17 tahun nih. 7 tahun ya, masih mahasiswa pada saat itu. Belum mahasiswa. Nah, dari itu sampai sekarang tuh, ternyata ketika saya cek, banyak ternyata kumpulan cerpen saya. Dan akhirnya setelah berdiskusi dengan istri ya, itu termotivasi lagi untuk mengumpulkan, kok tidak dikumpulkan aja dalam satu buku gitu. Dan akhirnya ya saya kumpulkan, saya pilah-pilah gitu. Ya, sebenarnya ada beberapa cerpen juga yang tidak saya publikasikan gitu ya. Masih banyak cerpennya? Ya, ada lah. Tapi memang pada saat itu saya kira saya termasuk orang yang menganut mindset freedom gitu. Jadi kadang-kadang kita menulis adalah tentang sesuatu yang bebas gitu. Sehingga mungkin bisa jadi ada beberapa tulisan yang cukup saya saja yang tahu gitu ya. Nah, tapi kemudian ternyata yang penting adalah bagaimana tulisan itu bisa bermanfaat ya. Khairunas anfa'uhum linnas, ini ya, yang mana yang bermanfaat itulah yang saya kumpulkan di sini. Sisanya mungkin ya bisa jadi nanti akan saya terbitkan di tulisan-tulisan yang lain gitu, jika memang itu layak, seperti itu. Ya, ini Selimut Iman nih apa? Tentang siapa ini, apa cerita ya? Sebenarnya Selimut Iman adalah salah satu judul atau tema yang saya ambil dari sekian banyak cerpen. Itu ada satu judulnya, itu adalah tentang Selimut Iman ya. Dan kalau Anda lihat di sini, saya kira ada berapa ini, saya nggak ngitung, mungkin ada 15 apa 17 gitu. Dari cerpen-cerpen yang ada ini. Dan kalau saya menggarisbawahi, memang saya membaginya menjadi 3. Ada 3 fase yang saya di dalamnya itu menulis cerpen gitu. Jadi
Saya mengistilahkannya dengan istilah madam. Madam Iya, itu madam onyonya. tuh bahasa Banjar ya. Bahasa Banjar, nggak tahu kalau anak-anak sekarang masih paham nggak? Ulun madam gitu. Gitu. Madam tau nggak? Nggak, ini orang lama ya. Tapi Pak Yulen paham ya? Nggak tahu. Oh, saya kira. Madam itu bahasa Banjar artinya pergi jauh. Ya, jadi kalau orang Bahari, kalau mama abah kita kayaknya paham itu. Anak madam gitu ya. Nah, jadi kalau diterjemahkan dengan bahasa lebih kompleks lagi, dia bisa jadi adalah pergi dengan niat untuk tidak kembali lagi. Jadi madam itu seperti itu. Jadi orang-orang kalau dulu kan bahasa orang Banjar itu mereka banyak yang bertransmigrasi ya. Makanya ketemu ada yang di mana? Di Sumatera, ada yang di Riau, ada yang di Malaysia, ada yang di Brunei, dan dari riwayat keluarga juga saya juga memang ada yang keluarga madam gitu. Makanya keluarga saya lebih banyak di Malaysia sebenarnya. Nah, dari sana saya mencoba untuk membagi fase itu. Jadi balu madam, ya, pas madam, kemudian imbah madam. Jadi ada 3 fase saya bagi gitu. Kalau belum madam tuh berarti saya masih di sini. Nah, kebanyakan itu saya tulis ketika saya masih pondok dulu. Oh, di pondok ya, usia tadi 16 Iya, usia tahun, 16-17 17. tahun gitu ya. Ketika mau masuk ke posisi SMA kayaknya gitu ya. Nah, itu belum madam tuh. Pas madam itu memang saya ketika lulus itu sempat berkelana kemana-mana gitu. Mungkin kayak Pak Yulen juga yang sempat ke Mesir gitu ya, lama di Mesir. 2008, sekitar 2008 saya sempat tinggal di Brunei Darussalam dulu sekitar 1 tahun. Jadi ada beberapa cerita yang bersinggung dengan Darussalam juga. Kemudian setelah itu saya sempat balik lagi ke sini 1 tahun. Kemudian setelah itu saya pergi lagi ke Yogyakarta sekitar 7 tahun gitu. Nah, ini saya istilahkan pas madam. Kenapa saya istilahkan seperti itu? Karena memang pada saat itu pernah ada niat untuk tidak kembali lagi ke tanah benua. Jadi ketika di Brunei, karena orang tua saya juga ada di sana gitu, sama adik saya ada 4 orang di sana gitu. Sempat mau tinggal di sana, atau ternyata memang belum ada jodohnya. Saya pernah nyoba juga beasiswa Al-Azhar gitu Pak Yulian. Iya. Memang belum rezekinya juga. Ke Yogyakarta juga saya sempat mau tinggal di sana gitu ya. Sempat bawa orang tua ke sana biar bisa merasakan betahnya Yogyakarta, tapi ternyata memang sungai airnya orang Banjar tuh memanggil saya untuk kembali lagi ke sini ke tanah leluhur. ya, dan itu saya istilahkan dengan imbah madam. Imbah madam tuh kembali ke tanah, kembali lagi ke tanah kelahiran. Seperti itu. Iya. Oke. Balu madam nih istilah yang baru nih. Saya sendiri orang Banjar, mungkin Banjar Hulu Sungai ya. Sastrawan lama kayaknya ini bukan istilah yang baru gitu ya, tapi saya kira ini bisa kita jadikan sebuah kosakata yang mungkin bisa digunakan kembali gitu ya, karena mungkin secara bahasa sudah mulai banyak tercampur baur gitu ya. Saya pun juga beberapa istilah Banjar yang lama-lama tuh kadang gak ada pahamnya gitu. Mulai setarikan lagi gitu ya. Oke. Nah, tadi berarti Pak Komari sejak SMA, SMP sudah hobi nulis. Alhamdulillah itu jadi salah satu hobi yang sampai sekarang pun masih saya coba untuk terus asah gitu ya. Karena kalau masalah menulis ini kan kalau tidak diasah terus bisa jadi nanti akan lupa seperti itu ya. Tapi memang saya kira ini menjadi salah satu hal yang patut saya banggakan juga, karena ketika kalau dulu itu Pak Yulian, kalau nulis ini kan kita belum ada laptop, apalagi kalau di pondok pesantren gitu ya. Makanya sampai sekarang saya masih punya buku, semacam buku yang tulis, dan itu adalah tulisan saya waktu saya masih di pondok. Itu ada di bawah ya? Nggak saya bawa. Nanti saya foto, tampilkan ya di editing terakhir. Iya. Gitu ada. Itu masih ada. Jadi semua cerpen-cerpen saya itu saya tulis tangan di sana. Kemudian ketika masuk di ketika kuliah baru saya ketik ulang, dan itu tersusun rapi. Dan saya termasuk orang yang dari dulu itu kalau nulis itu punya diary ya. Diary. Nah, diary. Iya, ada 2-3 itu. Dari kelas 1 MT saya masih punya gitu. Kadang-kadang saya tempelin buku catatan harian ya. Iya, buku catatan harian gitu, saking hobinya gitu. Makanya saya setelah satu status Facebook itu pernah nulis, ada istilahnya mungkin agak kurang enak, tapi saya menuliskannya seperti ini, tulisan sampah ya. Tulisan sampah itu tulisan-tulisan yang sebenarnya kalau kita lihat dia tidak kepakai gitu. Mungkin cuma setelah ditulis bla 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 kita buang ke sampah gitu. Tapi ternyata itu menjadi sebuah tulisan yang menjadikan kita lebih baik ketika menulis. Jadi proses sebenarnya. Ya, jadi jangan dikatakan tulisan-tulisan yang kita buang ke sampah itu tidak punya arti gitu, tidak punya manfaat, tapi justru itulah hal-hal yang membuat kita semakin terasa dalam menulis. Dan saya merasakan hal itu gitu.
Ketika saya coret, ternyata coretan saya bisa jadi lebih banyak gitu, terbuang ke sampah, tapi di sana kemudian jadi sebuah tulisan yang menurut saya layak untuk dinikmati lah. Nah, tadi mungkin kita agak loncat sedikit ya, sebenarnya di urutan pertanyaannya masih lama sih di bagian akhir, tapi mungkin karena terkait dengan menulis tadi. Iya. Nah, ini kan Pak Komar ini seorang akademisi di bidang ekonomi, ya kan? Dosen pun pasti sebagai dosen kita diminta untuk menghasilkan karya ilmiah. Betul. Nah, tapi apa hubungannya menulis fiksi ini kan cerita nih, Iya. cerita hayalan lah ya, imajinasi. Meskipun ada terinspirasi the real event gitu, the real story, tapi mungkin pasti ada imajinasi. Nah, itu hubungannya dengan menulis ilmiah itu gimana? Ini buat teman-teman mahasiswa. Iya, jadi saya kira mungkin ini semua berawal dari hobi sebenarnya. Jadi hobi menulis fiksi itu sudah saya rasakan mungkin dari sejak SD sebenarnya sih. Jadi beberapa apa yang mungkin sudah saya temui biasanya saya senang untuk saya tuliskan gitu ya. Karena ketika kita menulis apa yang ada itu tidak akan pernah hilang seperti itu ya. Nah, makanya sebenarnya ketika memang pilihan takdir jadi dosen gitu ya, saya sempat ada kesulitan, kendala gitu ketika mencoba untuk membedakan mana sih tulisan yang dia bersifat fiksi, yang kadang-kadang memang dia lebih mendayu-dayu sebenarnya sih ya, kemudian menggunakan feeling yang kuat gitu ya, dengan tulisan ilmiah yang dia harus dengan bahasa-bahasa yang akademis seperti itu. Tapi kalau kita belajar tentang jurnalistik, kadang-kadang ada yang penyampaian berita misalnya dalam bentuk feature ya, ada istilah seperti itu ya. Jadi bahasanya pun digunakan dengan bahasa yang mudah untuk dipahami. Dan saya juga belajar dari beberapa tokoh, misalnya kita mengenal Buya Hamka ya. Buya Hamka itu saya kira beliau juga seorang sastrawan ya, beliau juga pujangga, beberapa novel juga pernah dibuat oleh beliau. Misalnya Tenggelamnya Kapal Panduit, kemudian apalagi di bawah lindungan Ka'bah. Lindungan Ka'bah. Tapi di luar depan itu beliau adalah seorang ulama gitu. Beliau juga menulis tafsir Al-Azhar gitu, dan itu ilmiah banget ya. Dan saya kira ini sangat ada korelasi di sana gitu. Ketika diharuskan untuk menjadi dosen, ya saya terbantu sekali dengan hal-hal yang seperti ini, apalagi dalam menulis, walaupun memang pada awalnya ya akhirnya mungkin beberapa titik poin itu ada beberapa yang ini kayaknya bukan bahasa ilmiah deh gitu. Ya, ada bukan bahasa ilmiah, tapi akhirnya saya belajar gitu. Dan tentu saja ini juga ada konsekuensinya gitu. Akhirnya ya mungkin karena ini adalah sebuah hobi, bukan sebuah kewajiban, sehingga saya melakukan tulisan-tulisan fiksi ininya di waktu-waktu luang saya saja. Sisanya ya kalau jadi dosen kan yang paham harus memenuhi BKD, Tridharma gitu ya. Dan tapi tetap saya kira saling mendukung satu sama lain seperti itu. Nah, untuk teman-teman mahasiswa ini mungkin yang punya bakat atau punya hobi lah, hobi untuk menulis cerpen, puisi, itu gimana Pak? Ya, kalau pengalaman saya ketika masih mahasiswa, memang saya berkecimpung banyak di dunia jurnalistik dulu. Jadi lembaga pers, saya beberapa tahun posisi terakhir saya dulu di sekretaris umum seperti itu ya. Jadi hari-hari nulis berita apa semua itu memang tidak bisa lepas dari itu. Sehingga kalau memang jadi seorang mahasiswa, saya kira kita harus punya wadah ya. Dan kayaknya Feby masih belum ada ya Pak Yulian ya? Belum ada. Iya, mungkin kayak LPM bisa gitu ya, komunitas sastra atau apa gitu ya, yang saya kira bisa untuk saling berbagi, sharing dengan kawan-kawan. Karena saya yakin bahwa di antara kawan-kawan ini, mau apapun dia backgroundnya gitu ya, apapun jurusannya, ada lah di antara mereka itu yang memang menyukai sastra gitu ya. Dan perlu kita ketahui secara fakta itu juga, saya kira kalau bicara misalnya Feby nggak bisa sastra, kan tadi kita mungkin sempat diskusi gitu ya, ada beberapa penulis itu justru backgroundnya malah orang ekonomi gitu ya. Dan terkenal ya, katakanlah seperti Andrea Hirata gitu ya, penulis dari Laskar Pelangi ya, Maryamah Karyamov gitu ya, novel-novelnya seperti itu dia orang finance sebetulnya, ekonomi. Kemudian kita mengenal Terelia dengan novel-novelnya yang saya kira bestseller semua, hampir rata-rata gitu. Ternyata ketika dicek, orang ekonomi juga ternyata ya. Kemudian lain daripada itu misalnya siapa namanya, Raditya Dika ya. Nah, Raditya Dika kan juga ternyata keuangan juga gitu. Artinya apa? Saya kira bahwa hobi yang kita punya itu ya tetap kita salurkan gitu. Kemudian kita belajar apapun,
Itu saya kira kalau bicara tentang tulis menulis itu pasti ada hubungannya, ada korelasinya dan saling mendukung satu sama lain seperti itu. Dan kalau bicara tentang itu berarti kan saya kira di ekonomi pun nggak mustahil lah kalau memang ada komunitas sastra apa semua gitu, dan saya sangat mendukung sekali gitu ya. Ya. Oke, kita kembali ke bukunya ya, ke buku Selimut Iman tadi. Nanti ntar dibaca lah. Mungkin saya spill sedikit bahwasanya nih kisah di pondok, misalnya ada kisah pengalaman Ya, beliau di pondok, bagaimana betul. ada seorang santri yang kurang dana, kurang biaya, membantu jualan tahu isi ya, apa tahu? Oh ya, itu cerita yang mana tuh? Ada itu salah satunya. Terus dikasihkan problemnya lah. Terus juga ada Oh ya, betul tentang betul. mualaf gitu kan, Betul. Ya. menjadi ini orang pesantren juga mualaf, jadi background kisah Selimut Iman. Ya, Ada juga kisah pengalaman di luar negeri, pengalaman memanajeri tim. Oh ya, tim nasyid nih. Iya. Di sini disebutkan juga tentang ada kelompok musik nasyid ya. Nah, dan di sini ada kita bawa bersama kita di depan, mungkin ada ya? Nggak ada. Ini dulu zaman dulu, ini bagi Gen Z nih, ini CD ya. Kamu tahu nggak CD? Nah, tahu. Ya, jadi dulu di kampusnya Pak Komar nih ada ini grup nasyid. Mungkin saya ceritain ya gimana kok ada sampai hubungannya dengan Mungkin sedikit mempromosikan juga. Jadi saya mencoba untuk mengkolaborasikan antara tulisan cerpen, puisi dengan lagu. Sehingga gimana cara menikmati lagunya? Saya sediakan barcode di sini dengan barcode yang nanti bisa terhubung dengan Spotify dan YouTube seperti itu. Nah, berkaitan dengan syahada ini, jadi memang ketika mungkin karena kecintaan saya juga dengan dunia seni gitu ya. Jadi ketika saya semester 2 mungkin 2 atau 3, saya buat grup nasyid. Nah, grup nasyid namanya itu Syahada, sekitar tahun 2011 ya. Dan saya menginisiasi, kalau dicari sini nggak ada, ini udah generasi kedua Pak Yulian. Ya, generasi kedua. Jadi memang salah satu mungkin konsekuensi ketika kita buat grup nasyid pada saat mahasiswa dia akan terbatas dengan kapan dia lulusnya biasanya. Ya. Dan pada saat itu ya memang karena saya sudah lulus, jadi memang gimana caranya supaya grup nasyid ini tetap tetap eksis ya. Ada generasi kedua. Generasi pertama saya buat ada 8 orang. Saya menamakannya sebenarnya bukan nasyid, karena kalau nasyid saja itu berarti kan semua orang biasanya nyanyi. Modenya kayak Raihan gitu ya. Kalau dulu tuh Malaysia tuh Raihan terkenal tuh. Saya buatnya band nasyid. Band. Iya. Kenapa apa dulu Pak Komar? Saya megang piano dulu. Keyboardis ya. Nah, jadi saya megang keyboardis sekaligus sebagai ketua grup nasyidnya. Kemudian saya ngajak kawan-kawan saya yang lintas jurusan seperti itu, kemudian lintas pulau. Ada 8 orang saya sempat mengumpulkan dari Aceh, dari Jakarta, Tangerang, Kuningan gitu ya, Kalimantan, Sulawesi, ada 8 orang. Akhirnya terbentuk tahun 2011, November 2011, dan dari 10 lagu yang ada di sini itu 8 saya yang buat lagunya. Ya. Nah, jadi ada 8 yang saya buat lagunya. Jadi tadi sebagai keyboardis ya. Yeah. Terus juga pencipta lagu. Wah, kalah Ahmad Dhani nih. Ada royaltinya nih. Harusnya ada, tapi kawan-kawan biasanya selalu bicara seperti itu gitu. Mas Komar ya, royaltinya nanti masuk ya, tapi sampai sekarang ya kita yang lagi hangat nih. Betul. Nah, jadi kayak saya menyambung sedikit, kemudian generasi kedua itu, nah itu udah mulai booming. Jadi banyak kawan-kawan khususnya sih di kampus saya ya, di UI itu mulai mengenal syahadanya gitu ya. Tapi nanti ada cerita menarik, saya mau cerita juga nanti syahada ini. Karena yang lebih terkenal biasanya memang Poalis, bukan yang sih. 5 orang, nah pada saat itu alhamdulillah memang ini mungkin bisa juga ditiru di kampus kita gitu ya. Jadi ini pembuatan album ini itu didukung penuh oleh kampus Pak Yulian. Jadi ketika tahun 2016 kayaknya saya udah pensiun sebenarnya sih, jadi direktur saja. Oh, direktur. Iya, direktur syahadanya saja gitu, membantu di belakang layar saja. Dan pada saat itu ditawari oleh kampus untuk dibikinkan album. Jadi biaya full itu dari kampus, dan yang ditawari itu adalah nanti kaset CD ini itu akan dijadikan mesin dance
untuk tamu-tamu yang datang ke kampus. Oh, semacam kenang-kenangan. Kenang-kenangan, kalau kita kan biasanya ada gelas, ada apa lagi ya, ada plakat, jam, dinding, kalender. Nah, kalau kalau apa, alma mater saya itu menariknya sebenarnya kaset ini yang mereka dijadikan salah satu sebagai opsi nanti dikasih ke tamu-tamu. Kadang-kadang kan memang tamu tidak semuanya akademisi sebenarnya. Kadang-kadang saya beberapa kali ketemu malah memang apa namanya, orang-orang sastrawan kayak Sujiwo Tewo itu misalnya datang ke ini, ya dikasihnya kayak gini. Alhamdulillah memang ya, akhirnya dibiayai, kemudian apa namanya, saya juga ikut nimbrung untuk ngulik-ngulik lagunya di studio musiknya, dan ya sampai sekarang alhamdulillah masih masih bisa diperdengarkan karena memang masuk Spotify gitu. Oke, ada yang menarik tadi. Tadi Pak Komar ini setelah mendirikan ini bersama teman-teman di anggotanya juga, terus berganti kru, berpindah posisi atau peran menjadi direktur. Nah, ini kayaknya di bidang ekonomi ini terkait nih, Iya, sangat terkait. atau manajemen atau bisnis kayaknya. Iya, betul. Jadi, memang pada dasarnya pada saat itu kita tidak ke arah promosi sebenarnya, karena memang ini kan dana hibah ya. Nah, tapi paling tidak di sana kita juga belajar gitu bagaimana memanajemen, apa namanya, kegiatan ini gitu ya, termasuk juga pada ranah publikasi. Jadi memang, saya membantu di apa namanya, publikasi promosi di Instagram. Kita juga ada Instagram-nya juga ya, ada Facebook-nya saat itu. Kemudian juga apa, kita juga bicara tentang royalti, saya pelajari di sana. Makanya, saya sempat gitu diberikan amanat oleh kampus itu untuk menemani kawan-kawan mahasiswa saat itu yang mereka punya apa namanya, lomba nasid akapela di Thailand Patani, dan saya apa namanya, diminta untuk membimbing dan juga ikut ke sana juga. Nah, dana gratis itu Pak Yulian, jalan-jalan gitu ya. Iya, jadi sangat luar biasa gitu, alhamdulillah. Iya, iya, iya. Jadi mempraktekkan langsung nih, kayak kan berarti jadi direktur, mengatur timnya, Betul. pendanaan pun mengatur dananya, promosinya, sampai nanti kegiatan-kegiatan, bahkan Iya, panggilan manggung pun termasuk. panggilan manggung, iya masuknya ke saya dulu, karena sekaligus manajer sebenarnya. Makanya kawan-kawan di Rasid Sahada itu biasanya, saya masih ingat ya, mungkin tidak tidak mau menyombongkan diri juga, tapi mungkin ini jadi salah satu, apa namanya, motivasi gitu ketika kemudian saya tidak terlalu ikut nimbrung lagi di generasi pertama, kan pernah, salah satu personil itu ngubungin saya, "Mas Komar," katanya, "ini apa, jadwal latihannya kayaknya nggak serapi dulu," katanya, "waktu sampean masih ada." "Loh kenapa?" katanya, "Kalau sekarang kan memang udah apa namanya, sudah sedikit orangnya dan apa, keahlian main skill-nya udah di atas rata-rata semua gitu ya. Nah, tapi memang harus ada kalau bahasa Banyak tuh yang mawaki gitu. Nah, itu yang karena ketika itu kan saya sudah kerja juga gitu, jadi tidak bisa yang hadir terus gitu ya. Tapi pada saat saya masih di mahasiswa, kalau memang apa, kita latihan malam ini, ayo latihan ngumpul semua gitu. Kita ngulik lagu, ayo kita latihan lagu semua gitu. Ini ada lagu baru kata saya, mau apa enggak saya tawarin kan. Ya kadang-kadang enggak semua juga lagu saya diterima, kayaknya enggak enak langsung nanti. Ya apa kan kita demokrasi saja gitu. Kalau enak ayo pakai, kalau enggak ya sudah gitu. Eh makanya apa namanya, nah, ada cerita menarik sebenarnya ketika saya masih menukangi ini gitu ya. Ketika saya kerja itu, jadi ada salah satu mahasiswa, saya dulu direktorat Pak Yulian, dulu sempat di UI, sempat bertugas sekitar 3 tahun gitu ya. Jadi ada mahasiswi datang ke sana, ngurus proposal international conference. Jadi pada saat itu dia, nanyain kira-kira dananya udah cair apa belum. Nah, pas lagi nanya itu tiba-tiba, nah HP-nya berdering. Pas saya dengerin itu ternyata salah satu lagu daripada Sahada, judulnya Ku Jadi Jaga Hati Ini. jadi ringtone-nya nih. Ringtone-nya, ya ada di sini nanti kalau beli nih. Jadi Ku Jaga Hati Ini kan, saya tahu ini lagu saya yang buat kan. Nah, terus saya tanya, ya, "Lagu siapa ini kok enak didengar?" kata saya. Wah, terus kata mahasiswanya kayak gini, eee, "Mas, ini lagunya Sahada loh Mas, lagi booming," orang katanya. "Yang nyanyi itu Mas Irham sama Mas Hanif," katanya. Oh ya, saya diam aja itu, saya nggak bilangin kalau saya juga personil Sahada. Yang terkenal vokalisnya. Iya, vokalisnya. Terus, "Tahu nggak Mbak yang menciptain siapa?" "Wah nggak tahu Mas, ya pokoknya yang saya tahu yang nyanyi aja," katanya, "Mas Hanif sama sama, apa namanya, Mas Irham itu." Sebenarnya kalau kalau Mas Hanif ya ini ada orangnya ya. Ya ini Mas Hanif ini memang suaranya luar biasa bagus gitu. Kalau Mas Irham orang Bone, Sulawesi itu ganteng orangnya gitu. Nah jadi sampai saya ule-ule nanya-nanya, yang nanya siapa
apa namanya, penciptanya nggak tahu juga gitu. Wah, kata saya, padahal di hadapan ini kalau mau minta tanda tangan bisa gitu. Makanya saya sempat canda sama kawan-kawan waktu ngumpul-ngumpul di studio itu, besok-besok kalau kita manggung kayaknya nanti yang nyanyi itu belakang semua aja deh. Nanti yang main musik di depan semua. Soalnya mereka udah dapat pamor gitu. Tapi bercanda-bercanda aja biasanya. Tapi saya sebenarnya terus terang kalau makanya saya namakan band Sahade itu karena tidak semua memang bisa nyanyi. Kebanyakan memang, apa namanya, mainnya main musik gitu. Termasuk saya mungkin kalau disuruh nyanyi juga suaranya nggak bagus-bagus amat gitu ya. Ya pas-pasannya. Tapi paling dek tahu nada kan, jadi kalau buat lagu kan okelah gitu. Gitu. Oke, kembali ke Selimut Iman nih. Ini mungkin, inspirasi dalam setiap cerpen tuh gimana? Merenungkah atau ada mengalami kejadian terus dituliskan atau bagaimana? Nah, ini menarik nih. Jadi saya kira memang para penulis mereka punya, apa namanya, metode masing-masing ya dalam mendapatkan sebuah cerita ya. Nah, termasuk saya yang saya kira inspirasi yang paling banyak itu adalah segala kejadian yang, terjadi di sekitaran saya gitu. Dan, eee, keb sebagian saya alami sendiri ya, karena inspirasi ya memang tidak semuanya mirip-mirip gitu ya. Misalnya kalau yang saya alami sendiri mungkin yang baca tulisan saya Imbah Madam, itu cerita tentang, apa namanya, ketika istri saya mau melahirkan anak pertama saya ya, tentang penyakit, apa namanya, yang ada. Kemudian pada saat itu kan saya posisi masih di Yogyakarta, sedangkan istri saya kan di Jawa Timur, sehingga saya harus bolak-balik seperti itu. Kemudian dan itu cerita nyata gitu. Kemudian atau cerita yang terinspirasi seperti pada saat, almarhumah ibu saya masih hidup dan saya tuangkan dalam bentuk cerita, ketika Covid ya. Nah, itu saya tuangkan juga seperti itu dan, saya bantu dengan, apa namanya, instrumen ya di sana, jadi ada barcode yang bisa nanti sambil dibaca, sambil mendengarkan lagunya gitu ya. Jadi lagu untuk menemani setiap, Iya, kisah, beberapa kisah lah ya yang beberapa kisah, ya ada jadi lagunya. sambil Puisi juga ada kayaknya? puisi juga ada, puisi juga ada. Puisi ini saya kumpulkan dan saya coba untuk, apa namanya, mencocokkan dengan tema-tema yang diangkat seperti itu. Dan puisi malah lebih banyak lagi sebenarnya ini saya tinggal gitu ya. Karena kalau kalau kita baca beberapa puisi yang ada di sini memang bisa jadi ini sebuah, kegelisahan hati sebenarnya gitu dengan apa yang terjadi sehingga, eee, itu bisa, apa namanya ya, mencurahkan isi hati kita untuk bisa tenang. Jadi ada beberapa orang itu yang saya kira mereka ketika menulis mungkin seperti bercerita gitu, ya. Mungkin kalau, ada yang lain kan cerita dengan kawannya mungkin. Kalau perempuan kan kadang-kadang mereka cuma cukup didengarkan saja katanya gitu, tidak usah untuk ditanggapi udah cukup. Nah nah, saya termasuk orang yang mungkin dengan menulis itu kayaknya udah lumayan tenang gitu ya. Nah, Untuk self healing juga ya? self-healing juga. Iya, karena saya pernah baca itu bahwa menulis itu salah satu bagian daripada tadi curhatnya, Iya gitu, iya, curhatnya. betul betul. Jadi saya kira itu yang kemudian bisa jadi, membuat saya terinspirasi dalam beberapa tulisan seperti itu ya, tentang orang yang berprestasi tapi tidak diperhatikan seperti itu misalnya ya. Kemudian tentang, perjuangan seorang pesantri, saya kira banyak itu. Kemudian kalau di, apa namanya, di cerita-cerita Aryo dan Atin itu kan tentang seseorang yang sudah mulai sukses tapi digoda oleh perempuan yang lain, itu saya kira kan cerita-cerita yang dekat dengan kita seperti itu gitu ya. Dan saya kira itu bisa menjadi inspirasi dan tulisan yang bermanfaat ya, ya nasehatlah seperti itu. Iya iya iya, betul sekali. Nah, eee, ini bagaimana nih kalau teman-teman mau mendapatkan buku ini kemana? Iya, ini sedang masa produksi jadi, kita di bulan Agustus ini, saya bekerja sama dengan, apa namanya, salah satu penerbit di daerah, apa namanya ini, daerah Serang, Banten gitu ya. Jadi sedang masa produksi, jadi bulan Agustus ini, eee, mungkin nanti bisa ada linknya sini. Ya nanti bisa untuk memesan atau bisa untuk, apa namanya, menghubungi nomor telepon dan, ini harganya untuk normalnya 75.000, cuma masa, promosi ini kita di 100 pemesan pertama itu di saya lupa 59.900 kalau tidak salah, gitu ya dari penerbitnya. Nah jadi silakan yang memang nanti akan dikirimkan juga dalam beberapa hari ini saya kira untuk narasi dan poster
publikasinya juga ya, dan sepertinya ada review-nya juga. Review itu mungkin beberapa cerpen nanti bisa dibaca gitu ya, dan halaman-halamannya jadi biar tahu ya. Dan perlu saya garis bawahi bahwa ini adalah kumpulan cerpen yang saya buat dari zaman saya SMP. Jadi, saya bisa katakan ini bisa dibaca oleh semua kelompok umur sebenarnya. Jadi, bahasanya tidak terlalu ilmiah gitu ya, hanya dibuat oleh anak kecil yang dulu sempat kuliah di pondok pesantren dengan bahasa-bahasanya yang mungkin terbatas di pondok pesantren saja dan bacaan-bacaannya gitu ya. Dan mulai akan terasa nanti fase-fasenya itu ini ada pembentukan bahasa yang berbeda seperti itu ya. Ketika pas madam akan ada sentuhan-sentuhan budaya lokal yang berbeda. Kemudian imbah madam mungkin akan bertemu dengan betapa sulitnya kemudian perjuangan hidup misalnya seorang suami seperti itu. Ya saya kira kalau memang Anda mencari bacaan yang ringan seperti itu ya, untuk menemani sambil minum kopi, minum teh gitu ya. Kemudian, untuk bisa, menenangkan pikiran dari perjuangan hidup yang sangat banyak, mungkin ini bisa saya rekomendasikan. Ya, supaya menjaga mental health ya. Iya betul, heeh. Mental health selalu terjaga. Nah, jadi dan juga membaca itu memang kita dengan zaman modern sekarang kan kalau misalnya lagi stres atau lagi mau refreshing, scrolling. Iya. Nah, tapi memang ada kan teman-teman juga mungkin pernah dengar brain rot kan, video-video pendek mengurangi konsentrasi kita. Nah, itu kan ada efek negatifnya meskipun nggak semuanya medsos itu negatif ya, ada positifnya. Jadi membaca itu perlu diimbangi juga, membaca dengan medsos dengan membaca. Maksudnya melatih untuk Saya kira sekarang ini fokus. Pak Yulian memang budaya membaca itu dan menulis gitu yang karena ada kaitannya sepertinya agak mulai berkurang seperti itu ya. Nulis Apalagi status. iya status itu status kan penting kayaknya ya bener ya Pak Yulian ya? Heeh. Nah jadi mungkin kita bisa untuk mulai membudayakan itu kembali gitu ya dengan ya sekedar menulis, bacaan-bacaan yang ringan seperti ini gitu ya. Nah, terus nih untuk di Febi nih ya khususnya, ada rencana untuk menghidupkan budaya menulis di Febi? Iya. Saya memang ada niatan seperti itu gitu, gimana bisa mengumpulkan kawan-kawan mungkin mahasiswa gitu ya, yang berminat di bidang sastra atau jurnalistik, entah mungkin bisa menghidupkan lembaga persnya gitu ya, atau mungkin membuat komunitas sastra gitu ya. Karena saya kira, ini bisa untuk menjadi cambuk gitu, bahwa kita tidak mesti harus dari orang seni gitu ya, orang jurnalistik apa memang murni gitu ya. Tapi bisa kita mendirikan itu kalau memang kita ada niatan dan kita bisa belajar bersama-sama ya. Mungkin mana tahu bisa kita mengundang orang-orang terkenal, penulis-penulis terkenal kan, ya. Makanya memang, ini jadi motivasi saya juga gitu untuk kembali melanjutkan saya tuh sebenarnya banyak tersimpan gitu beberapa tulisan Pak Yulian gitu. Bahkan novel itu juga sudah ada yang rampung sampai 50 sampai 60% gitu. Cuma terkendala penyelesaiannya pada ranah observasi karena saya harus datang ke sana gitu maksudnya. Dan ya, saya kira ini menjadi motivasi saya juga ya, ayo diselesain aja itu, gitu ya. Dan ada juga satu novel yang bertema fantasi yang kalau fantasi ini kan berarti kan memang menghayal dulu gitu ya, hayal dulu. Iya, karena imajinasi yang main di sana gitu. Nah, itu juga mudah-mudahan, ini menjadi awal, untuk bisa melanjutkan tulisan-tulisan fiksi yang lainnya gitu ya. Ya kalau tidak memang saya yakin bahwa beberapa dosen pun mereka punya tulisan yang tidak selalu ilmiah gitu, tapi kalau dikumpulkan, oh ternyata banyak gitu. Nah itu kan biasanya bisa kita ini ya, dikumpulkan kemudian, kenapa tidak dipublikasikan dan itu bisa bermanfaatlah bagi yang membacanya gitu. Saya kira gitu ya. Makanya, mungkin sedikit ya ketika saya kembali ke musik Nasyid Syahada ini kan saya punya punya slogan itu membahasakan Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan ringkayan syair dan nada. Saya masih ingat itu slogannya. Jadi mensederhanakan tafsir, mensederhanakan ayat, mensederhanakan hadis itu agar kiranya itu bisa lebih mudah dipahami oleh orang-orang. Contohnya ada contoh? Contohnya ini, saya ada buat lagu judulnya Al-Fatihah. Ini Al-Fatihah kalau dibaca ini adalah arti dari surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah, Iya, tapi iya, diterjemahkan secara segala puji bagimu Tuhan semesta alam, Maha Pengasih, Tuhan lagi Maha Penyayang, kan itu Al-Fatihah banget. Nah, kita
gunakan lagu untuk bisa menyampaikan. Ya, mungkin memang ada pro kontra terkait musik, tapi saya kira ini bisa menjadi sebuah senjata bagi saya untuk berdakwah lah seperti kita punya keahlian, kita punya hobi di sana, ya kalau memang bisa kita, apa namanya, gunakan itu sebagai senjata dakwah, ya kenapa tidak menurut saya. Termasuk ya tulisan-tulisan ini. Mungkin saya kira ini ada beberapa tulisan yang bisa menyadarkan kita gitu, betapa Tuhan itu dekat, betapa kemudian kita tidak bisa lepas dari, apa namanya, pengawasan Tuhan gitu ya. Banyak juga plot twist-nya nih. Iya. Ceritanya ini banyak plot twist. Ini cocok ini segala umur saya kira gitu ya, mau yang bahkan ini ketika saya, apa, tawarkan ke pondok mereka antusias ini. Jadi, ya kalau memang mau nyari, apa namanya, mumpung masih promo gitu. Oke, oke, terima kasih Pak Komarudin. Sama-sama, Ya, ya. mudah-mudahan di obrolan singkat ini bisa memberikan pencerahan lah bahwasanya kita di FEB kuliah bukan cuman ya memang kita tetap fokus ke pelajaran kita, pembelajaran yang kita pelajari mata kuliah, tapi tentu saja sebagai manusia yang punya berbagai macam dimensi, ada seni, ada olahraga, ada minat bakat dan segala macam itu perlu juga dikembangkan karena itu justru mendukung potensi kita di bidang yang lain. Itu kira-kira bisa saya simpulkan dari sana karena ada nasyid, ada grup musiknya gitu kan, ada ceritanya dan mungkin Siapa tahu teman-teman di sini mau buat grup nasyid atau apa mungkin saya bisa bantu. ya bisa nanti. Ya kan biar nanti yang diputar di acara-acara dari grup kita sendiri gitu kan. Yang mungkin tidak sehebat siapa, nggak semerdu Kunto Aji atau siapa penyanyi-penyanyi, tapi paling tidak kan bangga produk sendiri ya enggak? Iya, saya Pak Iwan sekarang pun anak saya juga karena nurun ya. Sekarang anak saya malah hobi nyanyi, jadi saya les vokalin. Ya. Ini antara juga ada nih yang bakat yang terpendam. Oke, terima kasih Sobat Unit TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian talkshow kita atau obrolan kita, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga juga Pak Komar juga terus sukses dalam karirnya, dalam kehidupannya, keluarga dan segala macam yang beliau jalankan. Dan juga sehat selalu Bapak, salam buat keluarga dan buat kita semuanya, tim UINA TV dan para sobat-sobat yang ada di manapun Anda berada. Terima kasih, saya selaku host ya yang memandu acara ini, mohon maaf kalau ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share and subscribe. Share and subscribe untuk kemajuan UINA TV. Terima kasih. Oke.